Selamat pagi saudaraku. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana Daniel dia konsisten dalam berdoa. Mulai silakan. Saya kasih judul Daniel berdoa. Mari kita baca firman Tuhannya dari Daniel 6 ayat 10 sampai 12. Firman berkata demikian. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. Lalu orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon. Ceritanya nih Daniel lagi selidiki ya. Lain dia. Dia sedang berdoa. Saudaraku, ada satu pertanyaan, mengapa saudara itu dan saya berdoa pagi ini? Yang perlu kita jawab. Apakah ada alasan rohani saudara? Ya, alasan rohani saudara kenapa ikut? So, ada alasan klise yaitu karena status saja ya. Status agar dilihat bahwa oleh sesama kita bahwa kita ini ternyata manusia rohani atau yang lain. Jadi kita perlu cari alasan kenapa saudara doa pagi hari ini. Saudaraku, kalau melihat latar belakang Daniel adalah seorang buangan karena bangsa Israel dijajah oleh bangsa. Daniel ini adalah orang yang berintegritas, dan bersama dia di pembuangan itu ada 3 teman dia lainnya ya, yang seperti dia, yaitu namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lihat saja orang-orang ini, mereka lebih menuruti Allah daripada menyembah Raja Media Persia ya saudara. Mereka berani mengambil risiko untuk dihukum dengan api atau dimasukkan ke dalam gua singa karena tidak mau mengikuti perintah yang diberikan oleh raja. Saya yakin mereka ini punya pergaulan yang perlu dicontoh oleh kita ya. Saya yakin mereka dengan Allahnya luar biasa, sehingga dia punya kepercayaan yang kuat dalam mengikuti Tuhan. Dan saya pun yakin pemuridan yang dilakukan oleh pembimbingnya Daniel dan temannya pasti bagus. Sehingga kita lihat bagaimana mereka memegang teguh ajaran kebenarannya. Cara yang saya baca, mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang ikut dibuang karena bangsa Israel dijajah oleh bangsa Media Persia. Mari kita lihat bagaimana Daniel berkomitmen berdoa dan tidak menyembah berhala. Sebagai orang yang berintegritas, dia melakukan itu dengan setia. Ini dia datang, kita lihat di firman yang kita baca sekarang, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa ia lakukan.
Saya yakin tidak terpikir oleh Daniel untuk tidak berdoa. Jadi dia konsisten, komit. Karena kenapa saudara? Karena tidak terpikirlah oleh Daniel dia nggak ikut berdoa karena sesuatu hal, misalnya wah capek atau nggak, waktunya habis karena kegiatan lain. Jadi untuk waktu berdoa ini dia lewat. Yang enggak, saya yakin dia konsisten. Apapun yang dia lagi alami, berdoa kepada Tuhan tidak bisa dilewatkan oleh Daniel. Dia memegang komitmen itu dan dia loyal. Loyalitasnya perlu kita contoh. Daniel dan teman-temannya memegang integritas dalam menempati janji pribadinya dalam ibadah kepada Allah, sehingga mereka tidak takut dengan ancaman dunia seperti disimpan di gua singa ataupun ditaruh di dapur api. Saudaraku, kegagalan komitmen adalah bentuk lemahnya integritas seseorang. Kegagalan komitmen adalah bentuk lemahnya integritas seseorang. Kita harus terus memegang komitmen itu. Kita harus memegang komitmen itu. Kita semisal kita salah satu dalam doa kepada Tuhan, walau apapun buruknya masalah yang kita sedang alami, dia harus tetap seperti Daniel betul-betul. Iman kita tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Dia tetap setia. Daniel dan teman-temannya terus berkomitmen melakukan kegiatan ibadahnya seperti berdoa dan memuji Allah. Sekarang yang kita harus harus ambil kesimpulannya pada doa pagi ini. Mari kita terus belajar menjaga komitmen kita seperti Daniel yang Daniel lakukan dengan menjaga komitmen kita terhadap Tuhan serta mentaati firman-Nya. Hari ini kita berdoa bersama adalah komitmen kita kepada Tuhan, tetap setia, doa, walaupun apa yang sedang kita alami, Tuhan memberkati. Jadi saudara, kita berdoa.